Halo semua, selamat datang di video ini. Kami dari kelompok Overfit, kami akan bahas mengenai BMC dan bagaimana strategi pemasaran kami. Anggota kami terdiri dari Verka Akila, NRP 052117400000127, Katarina Nimos Kusumawati, NRP 0521184000020, Ocha Putri Perdana Prihatina 0521184000054, Auranida Salsabila 0521184000087, Angelica Deviana 052118400000110, dan kami semua dari Sistem Informasi. Selanjutnya ada key partners, yaitu mentor, data scientist. Kemudian key activitiesnya adalah promosi, pembelajaran tatap muka online yang terarah dan terstruktur, pengonsepan materi pembelajaran, dan pengerjaan soal permasalahan. Selanjutnya, key resources. Di sini terdapat beberapa kategori. Untuk physical asset ada hardware seperti server dan komputer. Untuk intelektual adalah databases. Untuk human ada mentor, data scientist yang mumpuni, dan juga tenaga kerja Overfit. Kemudian masuk pada pembahasan value proposition. Di sini kami memiliki beberapa value proposition yang kami tawarkan. Yang pertama adalah lead the future of data scientist. Di sini maksud kami adalah kami menghadirkan sebuah platform yang revolusioner yang dapat digunakan oleh orang-orang yang ingin belajar data science dengan lebih baik lagi dengan beberapa fitur-fitur yang kami miliki yang memang menunjang kebutuhan industri akan data scientist yang andal dan juga mengetahui banyak sekali pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah tempat belajar data science all-in-one. Di sini maksudnya adalah kami ingin menghadirkan sebuah platform belajar data science yang memuat materi-materi yang up-to-date dan juga luas dan juga dapat membantu orang-orang agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Yang ketiga adalah tracking progres belajar yang jelas. Di sini maksudnya adalah bagaimana siswa mulai berjalan dari permulaan, kemudian pada saat proses mereka belajar, kemudian saat mereka akhirnya sudah sampai pada evaluasi akhir, itu progresnya jelas dan memang terukur serta dapat didokumentasikan. Selanjutnya adalah transparent ratings. Di sini transparent ratings berarti orang-orang dapat melihat rating yang jujur yang diberikan oleh siswa kepada tutor ataupun siswa kepada materi agar nantinya dapat menjadi salah satu indikator pertimbangan untuk orang-orang menggunakan Overfit. Kemudian prinsip belajar learning by doing. Di sini akan diberikan materi-materi yang mengkombinasikan antara praktik dan juga teori. Selain itu juga proyek-proyek yang diberikan itu berorientasi industri. Kemudian materi sesuai dengan tren industri, artinya bahwa materi yang diberikan melalui Overfit ini sudah teruji untuk sesuai dengan industri, serta memang sangat-sangat dibutuhkan di dunia industri nantinya. Agar nanti pada saat siswa memasuki dunia industri, kemampuan yang mereka punya itu tidak obsolet. Kemudian selanjutnya adalah tingkatan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Maksudnya di sini adalah siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang sudah mereka punya di tangan, dan nantinya ketika mereka belajar, mereka tidak membuang waktu untuk mempelajari sesuatu yang memang tidak perlu lagi mereka pelajari. Dan yang terakhir adalah biaya yang sesuai dengan tingkatan kemampuan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa tingkat pembelajaran ini disesuaikan dengan kemampuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Jadi tidak membuang-buang uang untuk siswa mempelajari sesuatu yang sudah pernah mereka pelajari. Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai channels. Channels di sini adalah suatu cara untuk kami meng-approach atau melakukan engagement dengan calon pengguna ataupun pengguna yang memang sekarang sudah memakai. Nah, di sini kami menggunakan 5 channels. Yang pertama adalah digital ads. Digital ads di sini maksudnya adalah kami mempromosikan Overfit ini embed kepada aplikasi-aplikasi lain yang memang sering digunakan, ataupun kami menggunakan sponsor digital yang memang dipromosikan melalui media-media digital. Kemudian melalui komunitas, kami melakukan engagement atau melakukan approach kepada komunitas-komunitas data science untuk menjaring mereka-mereka yang memang ingin belajar data science. Kemudian yang ketiga adalah competition untuk menjadi media partner agar nantinya dapat
melakukan engagement kepada teman-teman yang ingin belajar data science. Kemudian word of mouth melalui referral programs. Referral programs ini maksudnya adalah ketika seseorang telah berhasil menjaring beberapa orang, maka orang-orang yang dijaring ini nanti akan mendapatkan kode referral dari seseorang yang menjaring itu. Kemudian mereka akan mendapatkan diskon sesuai dengan tingkatan yang mereka ingin masuki. Kemudian yang terakhir adalah engagement melalui email. Di sini maksudnya adalah kami mengirimkan newsletter kepada calon pengguna ataupun pengguna yang memang sudah pernah engage dengan kita, kemudian kami mengirimkan newsletter untuk promosi dan sebagainya. Selanjutnya, customer relationship. Di sini terdapat personal assistance, di mana pembelajaran private 1:1 dengan mentor, kemudian automated service, di mana pembelajaran dilakukan secara online. Untuk segmentasi pelanggan, kami membagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama berdasarkan pekerjaan yang terdiri dari pelajar umum, mahasiswa, pekerja di bidang data, dan pekerja di luar bidang data yang ingin beralih profesi ke bidang data science. Yang kedua berdasarkan pendapatannya, yaitu pendapatan kurang dari 500.000 di antara 500.000 dan 2.500.000 sampai 5 juta dan di atas 5 juta. Berdasarkan tingkat keahliannya, kami membagi menjadi 3. Yang pertama pemula, intermediate, dan profesional. Kemudian pada BMC, cost structure kami terdiri dari maintenance web, kemudian menggunakan jasa hosting atau server yang third party atau pihak ketiga, kemudian biaya tenaga kerja seperti untuk bidang marketing, HRD, dan sebagainya, dan mentor. Setelah itu, untuk revenue stream, pendapatan kami berasal dari produk pelatihan paket data science. Selanjutnya adalah pemasaran dari Overfit ini sendiri. Yang pertama adalah target pasar. Jadi kami menargetkan platform ini untuk kalangan pelajar umum, kemudian mahasiswa dari bidang IT maupun non-IT, dan masyarakat umum yang mencakup pekerja bidang data dan di luar bidang data, yang mana mereka ini tertarik dan membutuhkan bimbingan khusus dalam menyelami bidang data science. Kemudian bagaimana kebutuhan pasar yang kami targetkan? Kebutuhan pasar kami yaitu orang yang ingin belajar mengenai data science, terutama yang tidak tahu sama sekali mengenai alur pembelajaran data science, membutuhkan platform yang menyediakan mentor yang dapat memberikan materi sekaligus melakukan tracking progress untuk memastikan orang yang belajar mengenai data science di platform kami tetap berada pada jalurnya dan berhasil mencapai target pembelajaran. Selanjutnya masuk dalam pembahasan mengenai analisis kompetitor. Nah, di sini kami memiliki 4 kompetitor utama, yakni Udemy, UMich at Coursera, MIT at EDX, dan juga di QLab. 3 kompetitor yang pertama itu merupakan kompetitor internasional, dan yang kompetitor terakhir yakni di QLab merupakan kompetitor di tingkat nasional atau kompetitor lokal. Nah, dari keempat kompetitor ini kita menganalisis 2 hal, yakni customer approach dan juga model bisnis, agar nantinya bisa dibandingkan dengan apa yang kami punya, apa yang dipunya oleh Overfit. Nah, untuk customer approach dari kompetitor ini adalah mereka melakukan pembelajaran non-tatap muka atau asinkronus, jadi memberikan video ataupun modul untuk nantinya dipelajari oleh siswa yang bersangkutan. Kemudian materi dasar 1 tingkatan, mereka hanya memiliki 1 materi dasar atau 1 tingkatan materi yang memang dipelajari oleh siswa end-to-end, jadi tidak menyesuaikan kemampuan atau apa yang diinginkan oleh siswa. Kemudian yang ketiga, tools yang digunakan adalah tools-tools yang memang sudah populer, yang di sini artinya bisa jadi bahwa tools yang dipakai ini tidak kompatibel dengan apa yang dimiliki oleh siswa. Meskipun kami pun pada akhirnya juga memilih untuk menggunakan tools populer yang memang sudah banyak komunitasnya dan memang sudah jelas bisa dipakai oleh siapapun. Kemudian rating diberikan secara umum. Untuk beberapa kompetitor kami ini mereka menggunakan rating umum, yakni rating keseluruhan untuk baik itu untuk kursnya ataupun untuk tutornya. Sementara jika kami di sini menggunakan rating yang dipisahkan, yakni rating antara tutor sendiri dan juga untuk kursnya sendiri. Selanjutnya untuk model bisnisnya. Model bisnis dari kompetitor ini tidak memiliki aset sumber daya manusia. Sementara untuk Overfit sendiri, kami melakukan partnership dengan pengajar untuk nantinya diterapkan sistem bagi hasil. Nah,
menyambung pada poin kedua, yaitu tidak menggunakan sistem bagi hasil. Keempat kompetitor kami ini tidak menggunakan sistem bagi hasil, melainkan memberikan gaji kepada tutor yang membantu mengajar kurs tersebut. Kemudian harga tunggal karena hanya memiliki satu kurs saja. Ini berkaitan dengan customer approach, bahwa mereka menggunakan satu tingkatan saja, maka di sini harganya juga harga tunggal karena hanya memiliki satu, dan itu artinya tidak menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh customer atau siswa. Positioning by product benefits, di sini Overfit dapat membantu untuk mempelajari data science bagi siapapun dengan mudah dan terpercaya, dilakukan dengan cara memberikan pembelajaran data science 1:1 dengan tutor secara online, menerima siapapun tanpa perlu memiliki pengetahuan dasar terlebih dahulu, menyediakan konsultasi pemilihan online, menyediakan tutor yang terjamin yang memiliki sertifikasi, memberikan pembelajaran materi dan praktik, memberikan materi pembelajaran yang terkonsep dan terstruktur. Selanjutnya, menyediakan soal permasalahan setiap menyelesaikan satu materi, menyediakan feedback penilaian kepada tutor, memperhatikan track record kemajuan selama pembelajaran, memberikan kesempatan pergantian tutor apabila customer memberikan feedback atau rating yang kurang baik pada tutor, memberikan garansi pada customer yang gagal dalam evaluasi case, dengan syarat dan ketentuan customer mengikuti course dengan baik dan kesalahan terdapat pada pembelajaran, tutor, ataupun modul. Kemudian dari positioning harga, di Overfit kami menawarkan harga 150.000 per course-nya. Kenapa? Hal ini merupakan harga terendah sih kalau dibandingkan dengan beberapa harga course di Udemy dan harga course di platform yang lain. Harga semisal di Udemy itu harga satu course semisal ada diskon itu paling rendah adalah $10, dan ini juga tergantung dengan kurs mata uang kita ya, di Indonesia. Jadi semisal Rp1 itu 15.400, maka harga terendah di Udemy itu 154.000. Namun kami mematok harga 150.000 yang notabene lebih kecil dari harga terendah dari platform tersebut. Jadi menurut kami harga 150.000 ini udah harga yang paling ideal dan harga yang pas untuk Overfit untuk melakukan penjualan pertamanya. Kemudian untuk diskonnya kami menawarkan antara 10% sampai 50%, dan diskon ini kami terapkan pada hari-hari tertentu, khususnya hari-hari spesial di nasional ya. Jadi kalau semisal event-event yang tren global itu kayak semisal kemarin tuh kayak Black Friday gitu sebelum Thanksgiving di akhir November, kebanyakan dari barang-barang itu kena diskon yang besar gitu. Mungkin kami nggak akan ngikutin tren itu, tapi karena berkaitan juga hal itu bukan budaya kita gitu ya. Jadi untuk beberapa diskon kami terapkan di beberapa hari yang menurut kami spesial, mungkin hari pendidikan, hari guru, hari pahlawan, dan hari-hari besar lainnya. Kita bisa menerapkan diskon yang sekiranya sesuai gitu. Mungkin 25%, mungkin 20%, dan paling gede kami tawarkan 50%. Kemudian untuk pembayarannya, kami menawarkan pembayaran via transfer bank, yaitu dengan mengirimkan uang melalui ATM, kredit card bagi yang memiliki kredit card yang terafiliasi Visa atau Mastercard, dan marketplace gitu. Jadi kebanyakan orang Indonesia biasanya lebih suka membayar via Indomaret atau Alfamart,
Begitu juga dengan Tokopedia. Jadi beberapa platform pendidikan yang ada di Indonesia udah menyediakan pembayaran melalui online marketplace ya. Dan yang salah satu yang sudah memfasilitasi itu adalah Tokopedia. Hal ini juga bermaksud untuk melakukan pembayaran di Tokopedia itu untuk mengenalkan si Overfeed ini, platform belajar Overfeed ini kepada masyarakat. Mungkin itu dari position harga. Selanjutnya positioning customer. Jadi customer yang ingin kita target adalah customer yang masih awam mengenai data science, belum tahu apa yang harus dipelajari di data science, dan belum tahu bagaimana cara membuat portofolio mengenai data science. Adapun paket produk kami yaitu free, yang free bisa melakukan klaim sertifikat digital dan akses ke kelas introduction. Paket free disasarkan pada orang yang baru mengenal platform kami untuk melakukan trial apakah sudah merasa cocok terhadap modul kami. Kemudian paket standar itu bisa melakukan klaim sertifikat digital, akses belajar selama 6 bulan, akses kelas all track data science, forum diskusi dengan murid lain, kesempatan untuk dibimbing oleh mentor. Nah, di paket standar ini orang ditujukan kepada orang yang masih awam dan ingin belajar saja. Kemudian pada paket premium bisa melakukan klaim sertifikat digital, akses belajar selama 6 bulan, akses kelas all track data science, forum diskusi dengan murid lain, kesempatan untuk dibimbing oleh mentor, akses semua kelas untuk portofolio, dan akses semua kelas untuk competition atau challenge. Kemudian paket premium ini kami tujukan kepada orang yang serius ingin menekuni karir di bidang data. Selanjutnya, memasuki positioning kompetitor. Di sini tujuannya adalah untuk mengetahui kira-kira di manakah posisi kami jika dibandingkan dengan kompetitor. Nah, di sini dibagi menjadi 2 indikator besar, yakni curriculum quality dan juga student tutor engagement. Curriculum quality mengacu pada seberapa tinggikah kualitas dari kurikulum itu, seberapa sesuaikah kurikulum ini dengan calon pelajar ataupun dengan kebutuhan industri. Kemudian untuk student tutor engagement artinya di sini adalah kita ingin mengetahui seberapa besarkah feedback yang diberikan oleh tutor ketika student mempertanyakan sesuatu hal atau membutuhkan bantuan akan suatu masalah tertentu. Nah, di sini dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu high curriculum quality dan juga high student engagement. Yang menempati kuadran pertama ini adalah Coursera, karena kami di sini merasa bahwa Coursera itu memiliki kecenderungan untuk memiliki kurikulum yang tinggi, juga engagement antara siswa dan juga pengajarnya itu cukup tinggi, karena feedback yang diberikan itu ditanggapi dalam waktu cepat, meskipun mereka menggunakan sistem asinkronus dalam pembelajarannya. Kemudian kuadran kedua, yakni high student tutor engagement dan juga low curriculum quality. Di sini kami menempatkan kami sendiri, yakni Overfeed, untuk menempati posisi ini karena memang kami memiliki engagement yang tinggi, mengingat kami menggunakan sistem sinkronus. Kemudian akan tetapi kami merasa bahwa kurikulum yang kami terapkan itu masih kurang baik karena posisinya kami adalah new entry atau kami posisinya adalah seorang rookie dalam dunia pembelajaran data science ini. Kami pendatang baru di sini, maka kami belum merasa yakin bahwa kualitas dari kurikulum kami itu sudah cukup komprehensif dan juga menjawab dari kebutuhan calon siswa. Kemudian kuadran ketiga adalah high curriculum quality tetapi low student tutor engagement. Kami menempatkan EDX, Udemy, dan juga di QLab di situ. Karena pada praktiknya adalah hubungan antara siswa dan juga tutor ini masih kurang baik di sini karena mengingat satu, mereka melakukan pembelajaran dengan sistem asinkronus, dan yang kedua adalah memang feedback yang dibutuhkan oleh siswa dari tutor ini kurang mendapatkan respon yang cepat. Akan tetapi mereka memiliki kurikulum yang memang sudah teruji tinggi dan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri dan juga oleh siswa. Nah, kuadran keempat kami sengaja mengosongkan di sini karena memang menurut observasi kami tidak ada kompetitor yang
dapat berada pada kuadran tersebut karena memang beberapa kompetitor memang mereka sudah menggunakan basis kurikulum mereka sudah tinggi dan juga kualitasnya pun tinggi. Selanjutnya, bauran pemasaran. Untuk yang pertama mengenai produk, di sini pembelajaran data science yang terstruktur dilakukan tatap muka 1:1 dengan tutor secara online bagi siapapun. Yang kedua, untuk promotion, di mana periklanan kita melakukan secara digital. Kemudian kita terhubung dengan komunitas-komunitas IT yang dimana nanti diharapkan dapat membantu mengenalkan Overfit. Kemudian pemasaran langsung melalui email dan newsletter. Dan di sini kami memberikan special offers berupa voucher diskon dengan kondisi yang pertama, customer yang dapat mengajak 3 orang untuk bergabung mengikuti tutor Overfit. Yang kedua, customer yang pernah memenangkan lomba yang berkaitan dengan data science. Selanjutnya ada bauran pemasaran aspek yang ketiga dan keempat, yaitu price dan place. Price itu sendiri dilihat dari daftar harga produk pelatihan data science pada masing-masing paketnya. Kemudian adanya diskon untuk customer yang mengajak 3 orang lainnya untuk bergabung di Overfit. Yang terakhir adalah diskon untuk customer yang sudah pernah memiliki prestasi di bidang data science sebelumnya. Yang keempat adalah place, yaitu internet, distribution channels, dan email atau newsletter marketing. Terima kasih.